Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Ashabul Kahfi mana? Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, Al-Kautsar adalah satu telaga. Semua nabi punya telaga dengan umatnya. Nah, Muhammad SAW, nabi kita, itu punya telaga yang sangat luas. Dalam satu hadis disebutkan batas-batas luasnya telaga itu. Ya. Nah, Nabi mengatakan, aku menanti kalian di telaga. Ya. Kapan kita akan memandang keindahan, ketampanan, senyuman baginda Muhammad SAW itu nanti di telaga, dan telaga itu bernama Telaga Al-Kautsar. Kenapa Telaga Al-Kautsar? Karena air yang ada di telaga itu sumbernya dari Jannatul Firdausil A'la. Di puncak keindahan surga yang namanya surga Firdaus, di surga Firdaus itu ada lautan. Yang lautan itu mengalir turun lewat sungai namanya Sungai Al-Kautsar. Maka telaga yang menampung air dari Jannatul Firdausil A'la, lautan yang ada di Jannatul Firdausil A'la itu airnya mengalir lewat Sungai Al-Kautsar dan sampai ke telaga yang sehingga kemudian Nabi sehingga telaga itu disebut sebagai Telaga Al-Kautsar. Nabi mengatakan itu, aku menanti kalian nanti di telaga yang disebut dengan Telaga Al-Kautsar. Kapan itu jemaah sekalian? Ya, bagaimana kita akan ditemukan oleh Nabi? Yang tadi Ustaz Dias mengatakan, yang kita berharap semoga syafaatnya akan sampai kepada kita pada hari kiamat. Ya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini satu tanda, perhatikan, ini penting ya. Nabi SAW mengatakan bahwa aku merindukan perjumpaan dengan saudaraku dari umatku. Ketika beliau berziarah ke pekuburan Baqi, pekuburan yang ada di samping Masjid Nabawi, beliau berziarah dan beliau mengatakan bahwa aku merindukan perjumpaan dengan saudaraku dari umatku. Abu Bakar yang ada bersama dengan Nabi dalam ziarah itu, Abu Bakar dan sahabat lain mengatakan bahwa, ya Rasulullah, apakah kami yang engkau rindukan itu? Kami sahabat-sahabatmu. Nabi mengatakan, bukan kalian, bukan kalian. Tetapi aku merindukan perjumpaan dengan saudaraku yang mereka akan datang sesudah kalian. Ya, bahwa umatnya akan datang, sesudah kalian. Ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali mereka? Mereka yang akan datang sesudah kami, ya. Bagaimana engkau akan kenali mereka sedangkan mereka tidak pernah bertemu denganmu dan engkau tidak pernah berjumpa dengan mereka? Ya. Kan Nabi akan meninggal, sahabat akan meninggal, sedangkan Nabi mengatakan beliau merindukan terhadap saudaranya yang datang, beliau katakan sesudah kalian. Bagaimana engkau akan bertemu dengan mereka? Engkau akan kenali mereka ya Rasul. Nah, beliau mengatakan begini jemaah sekalian, ini penting ya. Beliau mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar itu aku akan kenali saudaraku dari umatku itu dari cahaya-cahaya yang memancar pada anggota-anggota wudhu mereka. Ya, anggota-anggota wudhu mereka itu akan bercahaya. Ya, Nabi mengatakan begini, bagaimana pendapat kalian jika ada salah seorang di antara kalian memiliki kuda yang wajahnya berwarna putih dan kaki-kakinya berwarna putih, sedangkan kuda itu berkumpul dengan kuda-kuda lainnya yang berwarna hitam legam, ya, yang berwarna hitam pekat, ya. Bagaimana pendapat kalian, ya, jika ada kuda, ya, satu ekor kuda yang wajahnya berwarna putih dan kaki-kakinya berwarna putih, kuda ini berkumpul dengan kuda lainnya yang berwarna hitam pekat. Apakah pemilik kudanya, ya, apakah pemilik kuda yang berwarna putih wajah ini tidak bisa mengenali kembali kudanya? Maka mereka mengatakan, pasti ya Rasul, pemilik kudanya pasti akan mengenali kudanya. Demikian juga aku, kata Nabi, aku akan menemukan saudaraku dari umatku itu di padang mahsyar, berbiliar manusia, aku akan kenali mereka. Dan mereka punya tanda, kata Nabi, ya, aku akan kenali mereka dari cahaya-cahaya yang memancar pada semua anggota wudhu mereka. Jadi nanti jamaah sekalian, kita yang berwudhu ini, ya, maka wajah kita akan bercahaya, tangan kita akan bercahaya, ubun-ubun kita akan bercahaya, telinga kita bercahaya, kaki kita akan bercahaya. Dan karena wudhu ini tidak dimiliki oleh umat yang lain, oleh nabi yang lain, jamaah sekalian, maka hanya kitalah yang langsung dikenali oleh Nabi SAW. Jadi langsung Nabi mengenali kita. Karena ketika
yang wajah berwarna hitam pekat itu langsung dipisahkan, karena kita akan menjadi mutamayizun. Kita menjadi orang-orang yang diistimewakan. Kenapa? Karena kita adalah umat Muhammad SAW yang punya cahaya. Dan di mana cahaya itu memancar? Dari anggota wudhu kita. Ya, anggota wudhu kita, wajah, tangan, telinga, ubun-ubun, kaki, semuanya bercahaya. Dan Nabi mengatakan begini jemaah sekalian, ketika aku temukan cahaya itu pada mereka, maka kemudian aku akan mengatakan, aku akan memanggil mereka, halumna, 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 ayo kalian semuanya, ya, ayo kalian semuanya menuju ke telaga Al-Kautsar. Ya, itu ya, inni muntazirukum alal haud, aku menanti kalian di telaga Al-Kautsar. Maka semua kita yang bercahaya anggota tubuh itu karena sebab wudhu jamaah, maka kita akan secara berombongan semuanya menuju ke telaga Al-Kautsar. Nah, di telaga Al-Kautsar ini jamaah sekalian, kita akan memperoleh 3 keutamaan. Pertama, inilah kesempatan pertama kita memandang wajah baginda Muhammad SAW langsung tanpa ada hijab, memandang langsung baginda Muhammad SAW, keindahan wajah baginda SAW di telaga Al-Kautsar. Yang kedua, disinilah kita akan minum air dari telaga Al-Kautsar, yang memberi minum langsung satu persatu kita, satu persatu adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dan yang ketiganya mas sekalian, kalau kita minum air dari telaga Al-Kautsar ini hadis sungguhnya hadis tentang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang sumbernya dari Salman Al-Farisi, saya temukan kalimat terakhir dari hadis itu. Nabi SAW bersabda, man saqa sha'iman, man saqa sha'iman, saqallahu min haudi syurbatan, saqallahu min haudi syurbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, ya, jamaah ini sudah siap-siap untuk Ramadan. Hari ini kalau tidak salah tanggal 4 Jumadil Akhir. Bulan depan sudah Rajab. Jamaah, bulan depan sudah bulan Rajab. Sesudah Rajab Sya'ban. Sya'ban nih orang Gorontalo bilang. Kalau Rajab orang Gorontalo bilang Rijibu. Ya, Marijibu. Rijibu Sya'bani. Ya. Dan biasanya kalau Sya'ban orang rajin, orang urus pernikahan. Jadi Ustaz dia siap-siap bulan Sya'ban. Orang Gorontalo itu menikah di 2 bulan pilihannya. Pertama bulan Safar, yang kedua bulan Sya'ban. Cuma bulan Sya'ban ini saya sarankan jangan menikah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena berisiko di bulan Ramadan. Bulan madunya di bulan Ramadan berisiko. Ya, berisiko. Itu bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berisiko. Jadi saya sarankan kalau menikahlah di bulan Safar. Kalau Gorontalo. Tapi kalau suku lain silakan pilih bulan yang lain. Nah, saya kembali mas sekarang. Ini sudah tanggal 4 Jumadil Akhir. Bulan depan sudah Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan tidak sampai 3 bulan. Nah, gitu. Nah, jemaah, di antara fadilah orang yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, man saqa sha'iman saqallahu min haudi syurbatan la yazmau hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya dari telagaku satu tegukan dari telagaku, yang kalau ia minum ia tidak ia tidak akan pernah haus hingga dihantarkan ke gerbang-gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya jemaah sekalian. Jadi dari posisi telaga Al-Kautsar kita kemudian akan dihisab, kita kemudian akan ditimbang, melintasi kegelapan sampai berjumpa dengan jembatan Sirat. Sepanjang itu jemaah sekalian kita tidak akan pernah haus. La yazma'u hatta yadkhulal jannah. Maka jangan lupa jemaah sekalian, semangati diri kita. Kalau ada orang berpuasa, kita termasuk orang yang memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa. Bukan orang yang sementara puasa kontorong kasih minum. Minum. Siapa ini mau minum? Ini telaga Al-Kautsar yang berbuka puasa. Jangan salah paham ya. Ya, barang siapa memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi begitu. Jadi harapan kita berjumpa dengan Nabi harus seimbang dengan apakah kita termasuk orang yang banyak bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tadi saya datang sebelum jam 4 di sini, Pak Imam, Ustadz Dias sudah bacakan salawat panjang, ya. Dilanjutkan dengan membaca ratib haddad, ya, kumpulan doa munajat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa dibaca pada pagi dan petang. Dia hampir sama di zikir al-ma'surat. Kalimat-kalimat dalam ratib haddad itu juga ada dalam kitab doa al-ma'surat yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna. Ya, silakan zikir pagi petang, ya, kita membacanya. Dan saya pernah mengikuti dialog Syekh Habib Ali Al-Jufri, ulama terkenal di zaman ini. Beliau kemudian ditanya, bagaimana agar kita bisa bermimpi di hari dunia ini, bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi? Apa amalannya, jamaah? Beliau mengatakan, hendaknya setiap hari, perhatikan jamaah, hendaknya setiap hari kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 300 kali. 300 kali. Nah, bagi yang biasa membaca zikir al-ma'surat, zikir pagi petang, dia sudah 200 kali. Karena pagi 100 kali, sore atau malam hari 100 kali. Tapi kita sempurnakan ya mas kalian, kita berusaha berselawat kepada Nabi 300 kali, kata Habib Ali Al-Jufri. Beliau mengatakan, kenapa penting kita berharap bermimpi? Karena ini harapan pertama. Nabi mengatakan begini, Bapak sekalian. Beliau mengatakan, barang siapa bermimpi memandang wajahku, kalau kita mimpi dan memandang wajah Nabi, melihat wajah Nabi, maka itulah wajahku. Karena wajahku tidak bisa diserupakan setan di dalam mimpinya. Jadi kalau kita melihat dalam mimpi kita berjumpa dengan Nabi, memandang wajah Nabi, maka itulah sesungguhnya wajah Nabi. Nabi menjaminkan, siapa melihat wajahku di dalam mimpinya, itulah wajahku, karena setan tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada wajah yang kita lihat dalam mimpi kita, wajah yang bercahaya, penuh dengan keindahan, dan kemudian di dalam mimpi itu dinyatakan ini adalah baginda Muhammad SAW, maka kita telah meraih kegembiraan pertama. Ya, senanglah kita. Karena kita termasuk orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. Saya jamaah bukan pernah bermimpi, belum ya, saya belum pernah bermimpi sampai hari ini, berjumpa dengan Nabi. Tapi saya bertemu dengan orang yang pernah bermimpi dengan Nabi. Dia adalah orang yang dipenjara. Namanya Syekh Ali Nawaitu. Begini kalau dia pernah datang tahun sekitar 95, saya berjumpa dengannya. Dia mengatakan, nama saya Syekh Ali Nawaitu. Jadi dia taruh di tangan di dada. Nawaitu dia bilang. Namanya Ali Nawaitu. Dia disiksa di penjara Mesir. Dan jamaah, ini menarik. Ketika masuk penjara, dia sudah hafal Quran 11 juz. 11 juz. Kemudian keluar dari penjara, dia hafiz Quran 19 juz, sisanya dia hafal tanpa melihat Quran. Bagaimana itu? Jadi menjadi hafiz Quran 30 juz tanpa melihat Quran sepanjang di penjara. Ternyata jamaah sekalian dia bilang, kenapa saya bisa hafal Quran sempurna? Saya masuk 11 juz, saya keluar, saya bisa sempurna menghafal Quran 19 juz karena saya di penjara satu kamar, satu sel dengan hafiz Quran. Jadi dia punya teman hafiz Quran. Jadi mereka berdua saling talaki, saling menyetorkan hafalan. Maka saya senang Ustadz Dias ini yang menjaga anak kita untuk menghafal Quran. Jadi ruang sempit penjara itu jadi kesempatan mereka menghafal Quran. Jamaah, saya sendiri sedikit melihat karomah-karomah yang ada pada saya Ali Nawaitu. Nah, dia mengatakan begini, di puncak siksaan yang terjadi padanya di penjara Mesir, jamaah sekalian, dia kemudian bermimpi berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. Jadi dia berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa dengan baginda Muhammad SAW, dia melihat wajah baginda Muhammad SAW, dan ketika dia terjaga bangun, maka semua duka, perasaan, penderitaan itu hilang dari jiwanya. Begitu. Saya juga mendengar kesaksian dari Ustadz Husain. Dia pernah cerita bahwa dia ini aktif di Jamaah Tabligh. Dia aktif Jamaah Tabligh. Satu kali dia cerita bahwa Ustadz beliau pernah mengikuti musyawarah di Nijamuddin, di pertemuan orang tabligh. Tiba-tiba dia di ruangan khusus para masyayikh itu, orang-orang bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Maka dia pindah ruangan, dia cari tahu, dia bertanya, apa yang terjadi pada kalian, kenapa kalian bertakbir? Diceritakannya mas kalian, ada seorang rombongan jamaah tabligh yang ke Rusia, waktu itu musim salju. Ke Rusia, mereka jalan kaki, jamaah jalan kaki.
Tetapi dalam perjalanan karena terlalu dingin, mereka paksakan berjalan, salah seorang dari mereka patah kakinya. Terlalu beku kakinya, paksa patah kakinya jemaah sekalian, dan patah. Termasuk mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan di salju. Mereka istirahat. Dan ketika istirahat jemaah sekalian, ternyata yang patah kaki ini kemudian bermimpi, dan dia bermimpi berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia bermimpi berjumpa Nabi, dan ketika dia terjaga jamaah sekalian, kakinya kembali utuh, hilang patah kakinya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Amin. Kalau bisa jamaah terakhir ini, kalau bisa kita bisa berziarah kubur. Ya. Haji, ada Ustadz haji ini berat, 15 tahun, tabung sekarang 15 tahun baru boleh berangkat. Dia tapi silakan bagi yang sudah buat persiapan. Tapi umroh barangkali, umroh kapan kita mendaftar bisa sewaktu-waktu kita bisa berangkat. Nah kalau umroh dan haji bisa kita lakukan, ya, memastikan kita untuk berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jamaah, saya mendapatkan kesempatan berziarah dan saya melihat orang yang berziarah. Rata-rata orang yang berziarah mendekati kubur Nabi itu menangis. Rindu mereka kepada Nabi sampai, dan mereka menyampaikan salawat terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapannya bermimpi, harapan yang kedua adalah berziarah. Tapi kalau dua-duanya kita dapatkan, mintalah kepada Allah kita bisa berjumpa dengan Nabi. Kapan itu? Memandang keindahan ketaman Nabi di Telaga Al-Kautsar. Ya, kita punya harapan dan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekarang ini yang bisa saya sepakati, sudah ini saya harus pamit juga. Saya harus sholat maghrib di Masjid Nurul Alam. Saya punya kajian maghrib sampai isya di sana di Sumombo. Jadi setelah ini saya harus bergerak ke sana. Jadi bersyukurlah kita sudah sama-sama memperingati sedikit saja yang bisa saya sampaikan tentang kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dulu sebelum ceramah ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma asta'an billahi fi sabil haq. Allahumma wafiq ila aqwami tariq nun wal qalami ma yasturun. Nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu